Indonesia memiliki kekayaan kuliner tradisional yang melimpah. Salah satunya di daerah yang dikenal berada di dataran tinggi, yakni Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Satu dari sekian santapan khas yang cukup terkenal di daerah julukan Bumi Maserempulu ini, yakni dangke. Makanan ini warnanya putih dengan teksturnya mirip dengan tahu. Selain nikmat, dangke juga tinggi akan kandungan proteinnya. Hasni, seorang pengusaha kuliner tradisional, mengaku mampu memproduksi 10 bungkus dangke dalam setiap hari. Guys, penasaran kenapa disebut dangke? Jadi gini guys, zaman penjajahan Belanda dulu, sekitar tahun 1900-an, ada turis asal Jerman yang dijamu dengan dangke oleh peternak di Enrekang. Dulu sih, dangke belum ada namanya ya guys. Barulah pas si turis mau pulang, dikasih lagi tuh dangkenya sebagai oleh-oleh sama peternak. Makanya si turis Jerman membalasnya dengan ucapan dangke. Yap, dangke dalam bahasa Jerman artinya terima kasih. Si peternak kiranya kalau keju yang diberikan itu dinamai dengan nama dangke. Makanya nama itu dipakai terus dia sampai sekarang. Salah satu olahan dari susu yang memiliki kandungan nutrisi di dalamnya adalah keju. Keju merupakan produk olahan yang dapat dikonsumsi sebagai cemilan atau diolah menjadi berbagai jenis makanan ataupun kue. Nah, di Indonesia juga mempunyai keju yang khas. Salah satunya yaitu dangke. Dangke merupakan makanan khas yang berasal dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dangke berbahan dasar susu segar dari sapi atau kerbau dan memiliki tampilan serta tekstur seperti tahu yang berwarna putih hingga kekuningan. Proses pembuatan dangke dipengaruhi oleh suhu dan waktu penambahan enzim, sehingga penentuan suhu dan waktu yang tepat akan sangat penting untuk diteliti agar menghasilkan produk dangke yang baik. Dengan demikian, kasus yang kami teliti yaitu untuk melihat apakah terdapat pengaruh penambahan asam askorbat dan lama waktu penyimpanan dangke terhadap pembuatan dangke dengan menggunakan metode RAL faktorial. Nah, adapun data yang kelompok kami gunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku perancangan percobaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, terbitan tahun 2015. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL faktorial. RAL faktorial yaitu metode yang melibatkan lebih dari satu faktor yang masing-masing faktor tersebut memiliki perlakuan dan taraf dengan satuan percobaan yang relatif seragam. Kemudian dalam penelitian ini, kami melakukan analisis data secara manual dan bantuan software RStudio. Selanjutnya, kita melakukan pengujian dengan menggunakan software RStudio. Nah, di sini, library yang kita gunakan ada 3, yaitu Stats, Foreign, dan Agricolae. Selanjutnya, kita melakukan penginputan data dengan sintaks berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita merubah data ke dalam bentuk faktor dengan sintaks berikut. Lalu untuk outputnya dapat dilihat bahwa pada data frame, datanya diperoleh sebanyak 45 dengan 3 variabel, yaitu variabel penambahan asam askorbat, variabel lama penyimpanan dangke, dan variabel hasil dangke. Dengan masing-masing variabel tersebut, untuk penambahan asam askorbat dan lama penyimpanan dangke itu dalam bentuk faktor, dengan taraf penambahan asam askorbat yaitu sebesar 1, 1,5, dan 2. Kemudian taraf pada lama penyimpanan dangke yaitu sebesar 4, 5, dan 6. Lalu untuk hasil dangke memiliki bentuk data numerik. Dan yang ketiga, kita melihat hasil ANAVA-nya sebagai berikut. Berdasarkan hasil p-value, maka diperoleh untuk penambahan asam askorbat, p-value-nya diperoleh sebesar 2,99 kali 10 pangkat min 11. Nah, di sini untuk kriteria ujinya yaitu tolak 0, karena p-value yang didapatkan yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa paling sedikit ada satu jenis penambahan asam askorbat yang berpengaruh terhadap pembuatan dangke. Kemudian untuk faktor lama penyimpanan dangke diperoleh p-value-nya sebesar 5,65 kali 10 pangkat min 10. Nah, berdasarkan hasil p-value tersebut, maka kriteria ujinya yaitu tolak 0. Karena p-value-nya kurang dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa paling sedikit ada satu jenis lama waktu penyimpanan dangke yang berpengaruh terhadap pembuatan dangke. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, di sini dilihat bahwa p-value-nya diperoleh sebesar 0,00127. Dengan kriteria ujinya yaitu tolak 0 karena didapatkan hasil p-value-nya itu kurang dari 0,05.
maka dapat disimpulkan bahwa paling sedikit ada sepasang penambahan asam askorbat dan lama waktu penyimpanan dangke yang berpengaruh terhadap pembuatan dangke. Nah, berdasarkan hasil analisis seragam yang telah kita lakukan, terlihat bahwa untuk faktor A yaitu penambahan asam askorbat, faktor B lama waktu penyimpanan dangke, serta interaksi faktor A dan faktor B memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan dangke. Selanjutnya, karena berpengaruh, maka dilakukanlah uji lanjut yaitu uji lanjut BNT atau uji beda nyata terkecil untuk melihat taraf manakah yang terbaik atau memiliki efek yang besar terhadap pembuatan dangke. Nah, adapun outputnya sebagai berikut. Berdasarkan hasil output, maka diperoleh untuk faktor A yaitu penambahan asam askorbat pada taraf 1% memiliki nilai yang efektif dalam pembuatan dangke, yaitu sebesar 6,01733 dibandingkan dengan taraf asam askorbat sebesar 1,5% memiliki nilai yang rendah dalam keefektifan pembuatan dangke, yaitu sebesar 5,55, serta taraf asam askorbat sebesar 2% memiliki nilai yang paling rendah di antara ketiganya dalam keefektifan pembuatan dangke, yaitu sebesar 4,931133. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan asam askorbat pada taraf 1% memiliki efek yang lebih baik dalam pembuatan dangke. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji lanjut pada faktor B yaitu lama waktu penyimpanan dangke. Adapun sintaksnya sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil output yang telah diperoleh, untuk lama waktu penyimpanan 6 hari dan lama waktu penyimpanan 5 hari memiliki pengaruh yang sama karena berada pada grup yang sama yaitu grup A. Akan tetapi, jika ditinjau dari perolehan nilai yang tertinggi, maka hasil yang optimal yaitu terdapat pada lama waktu penyimpanan selama 6 hari, yaitu sebesar 5,90333. Dengan demikian, lama waktu penyimpanan 6 hari memiliki efek atau pengaruh yang besar terhadap pembuatan dangke. Dan yang selanjutnya kita melakukan uji lanjut pada interaksi faktor A dan faktor B. Nah, adapun sintaksnya sebagai berikut. Dan berdasarkan hasil output yang diperoleh untuk interaksi faktor penambahan asam askorbat dan lama waktu penyimpanan, dapat diketahui bahwa interaksi antara dua faktor tersebut yang paling efektif atau yang paling baik digunakan yaitu taraf 1% dengan lama waktu penyimpanan 6 hari karena memiliki nilai rataan tertinggi yaitu sebesar 6,732.